Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sedulur, malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya atau penolakan hidup saya. Teman sedulur yang selalu mendengarkan konten YouTube saya, yang mampir dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, kembali saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman sedulur, terima kasih sekali. Sambil istirahat saya bikin konten itu kembali. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berceramah, tausiah ataupun menggurui teman sedulur. Ada masukan saja ini. Saya selalu pakai udang, ini tidak selalu sih, saya beberapa kali pakai udang, pakai peci. Dan untuk teman tetangga saya, saudara-saudara saya yang mungkin sampai detik ini belum pernah mampir mendengarkan konten YouTube saya, yang pastinya mereka orang-orang yang sudah sangat baik dengan saya dan juga keluarga saya. Jadi teman sedulur, di konten kali ini saya ingin berbagi dan kembali ya. Saya banyak sekali mengikuti dari Facebook ataupun yang dikirim teman-teman saudara-saudara saya. Terima kasih Pak Supono, Pak Rahmat Saifuddin, Mas Rosiki. Yang saya ikutin di YouTube maupun di Facebook itu yang ceramah-ceramah yang mau jadi ustadz lah. Saya mohon maaf sekali, 1000 kali maaf. Ini di YouTube yang dulu saya pernah ikutin, yang mungkin subscribe-nya ya sama dengan saya, masih sedikit lah, itu menghilang. Saya mohon maaf, bukan berarti saya niat menggurui atau menyalahkan, tidak teman sedulur, tidak sama sekali. Hanya saja alhamdulillah kalau mereka itu sadar dengan yang dia ucapkan. Beda nih dengan orang-orang yang sudah sangat terkenal, wow, tidak pernah membaca komentar, mungkin bukan YouTube-nya yang mengunggah ceramah-ceramahnya dengan banyak sekali bahasa-bahasa ini di umat Islam. Kembali teman sedulur, agama ini yang awalnya itu kebetulan yang menjadi sebuah kebenaran. Saya beragama Islam itu kebetulan orang tua saya Islam teman sedulur. Kalau orang tua saya ini bukan orang Islam, saya belum pasti Islam. Maka bersyukurlah dengan siapapun orang tuamu, orang tua kita, beragama apapun, syukuri. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bersyukurlah. Bahkan orang Islam itu bersyukur dengan agamanya apapun. Teman kita, saudara kita, jangan pernah menghakimi. Saya mohon maaf karena banyak sekali kalimat kata-kata yang saya ikuti. Saya berbagi dengan mengatakan barang siapa bla bla bla, itu terus saya ikuti akhirnya tersadar, mungkin tersadarkan. Bahkan ceramah-ceramah yang dulu di konten-kontennya sekarang berubah, berganti dengan konten-konten apalah gitu. Banyak kok, nggak hanya 1-2. Saya mohon maaf, saya tidak berniat untuk mengganti ceramah ataupun konten panjenengan teman sedulur, mohon maaf ya. Ini di perjalanan hidup saya, perjalanan yang pastinya harus saya sampaikan. Yang pasti kita umat muslim jangan pernah lari dari contoh suri toladan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau mencontohkan apa sih teman sedulur? Akhlak yang baik, kejujuran, budi pekerti. Tidak mencontohkan yang seperti yang diceritakan ceramah-ceramahkan, karena banyak penemuan, banyak aliran di Islam ini. Perbedaan itu wajar. Ketika ada beda paham, jangan pernah salah paham, jangan pernah membenci. Saya ingin berbagi teman sedulur di konten kali ini dengan kalimat-kalimat yang beberapa hari kemarin bukan berdebat, saya hanya sharing saja teman sedulur, dengan sosok tokoh agama dari Islam. Alhamdulillah mereka hanya sharing dengan saya.
dengan mengatakan mengapa dulu kiainya, gurunya ataupun ustadznya mengatakan kalau kita ini sudah dituliskan di sebelum ataupun 50.000 tahun yang lalu takdir kita. Nah, terus mengatakan mengapa guru saya bilang, kiai saya bilang kalau yang di surga itu hanya umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya dan saya katakan betapa jahatnya Allah, Tuhan semesta ini, kalau hanya yang masuk surga itu hanya orang Islam. Anda sudah keluar sangat jauh. Allah Tuhan itu maha baik. Kalau menakdirkan hanya orang Islam saja yang masuk surga, berarti Allah itu jahat. Renungkan kata-kata saya. Allah itu maha baik. Nggak seperti pikiran kiaimu atau gurumu. Itu Mas Dulur. Alhamdulillah mereka merenungkan betul-betul. Kalau Allah menakdirkan orang dari 5.000 tahun atau kapan itu takdirmu ini, berarti Allah menakdirkan orang itu disiksa. Itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Itu ilmu guru-gurumu. Allah itu maha baik, maha welas asih, kasih sayang Tuhan itu tiada sebanding, tiada bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau Allah itu menakdirkan semua makhluknya masuk surga semua, Islam itu masuk surga semua, mengapa ada agama-agama yang lain? Jangan pernah menghakimi. Kalau di dalam pikiranmu panjenengan teman sedulur masih merasa dirimu yang paling baik, merasa masuk di surga, agama orang lain, golongan aliran yang lain sesat bla bla bla, jangan-jangan panjenengan yang rugi, akan menjadi terjatuh yang sangat lebih dalam. Di jurang itu sudah tidak ada yang bisa menolong panjenengan. Hati-hati teman sedulur. Allah itu maha baik, maha baik, maha pengasih dan maha penyayang kepada siapa saja, seluruh umat ciptaannya, bahkan dengan makhluk tumbuh-tumbuhan, binatang sekalipun. Maka berhati-hatilah. Ucapan kita, perilaku kita tersimpan di dalam diri kita sendiri-sendiri. Saya meneruskan teman sedulur, kata teman saya, dia dulu dapat ilmu bahwasanya takdir-takdir itu semua itu sudah ditakdirkan. Dan ketika ada kalimat takdir itu, kalau agama yang lain itu tidak masuk surga, betapa jahatnya Allah. Renungkan kata-kata saya. Kalau orang itu sudah ditakdirkan menjadi agama orang Hindu, agama Buddha, Kristen, dan ada yang ditakdirkan dia itu tidak punya agama, bukankah itu jahatnya Allah? Kalau memang itu takdir, Allah nggak seperti itu, Mas. Allah Tuhan yang maha kuasa, alam semesta ini maha adil. Percayalah, berguru dengan siapapun, bertanya dengan siapapun, guru sejati panjenengan ada di dalam diri panjenengan. Berpikirlah baik, bisa nggak melepaskan, menyimpan memori bahwasanya seluruh makhluk di alam dunia ini itu kehidupannya hasil dari pola pikirnya sendiri-sendiri. Doakan, minimal kita mendoakan siapapun, agamanya apapun, doakan mereka juga masuk surga. Bisa nggak merelakan itu, Mas Dulur? Saya tidak menggurui, berceramah seperti guru panjenengan, kiai panjenengan, ataupun tokoh-tokoh yang panjenengan guru. Karena di dunia ini banyak sekali yang akal-akalan, mengakali, bahkan sok tahu tentang rahasia ilahi. Yang namanya rahasia tidak akan pernah diketahui manusia, teman-teman. Kalau diketahui manusia, bukan rahasia lagi,
itu benang merah harus panjenengan yakin.